Diisi data hasilnya aku ya. Oh itu ya, ini cepat soalnya. Kemana mantap? Siap mantap. Iya Pak. Masa itu nih, dari tempatnya begini Pak. Ini dia AP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman pada pagi hari ini, sehingga kita bisa dapat berkumpul pada kegiatan pada pagi hari ini, yaitu kegiatan diseminasi tentang budaya positif oleh narasumbernya Ibu Rahmawati. Salawat dan salam terutama kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Ibu Kepala SMA Negeri 4 Bekasi, Ibu Jarusni Sutiati, pada Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, kemudian juga Bapak Ibu hadirin yang diundang pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi kami aturkan banyak terima kasih atas ketersediaan waktu tenaganya pada kegiatan diseminasi pada pagi hari ini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif dengan narasumber Ibu Rahmawati SPDGR. Waktu dan tempat kita persilahkan. Terima kasih Pak Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak Ibu untuk hadir pada kegiatan diseminasi aksi nyata saya hari ini terkait budaya positif. Terkait budaya positif, pagi hari ini yang akan saya paparkan itu ada 8 Bapak Ibu ya, ada 8 poin terkait budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, dilanjut dengan disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. 6, keyakinan kelas. 7, posisi kontrol. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Jikalau nanti ada waktunya, kita coba praktikkan ya Bapak Ibu ya, tahapan segitiga restitusi dalam penanganan masalah. Oke, untuk materi yang pertama terkait pembelajaran dengan paradigma baru. Tentunya terkait filosofi Ki Hajar Dewantara, mungkin Bapak Ibu tahu bahwasanya kita belajar berpihak, pembelajaran dilaksanakan dengan berpihak pada muridnya sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya murid tersebut. Dan mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar ya pembelajaran berdiferensiasi ya Bapak Ibu, sudah pernah mendengar Bapak Ibu ya? Iya. Pembelajaran berdiferensiasi artinya pembelajaran itu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid itu sendiri. Tujuannya apa? Tujuan akhirnya tentunya profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? 1, beriman dan bertakwa kepada Allah Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya. 2, lawan diri.
Tiga. Kreatif. Empat. Berpikir kritis. Oke. Lima. Gotong royong. Iya, satu lagi terakhir nih. Berenang butuh. Ya, materi belum. Udah. Berikutin Evan. Oke, tepuk tangan buat Bapak Ibu. Iya, pertanyaan apa di profil pelajar Pancasila? Lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, coba saya minta tolong Bapak Ibu sekarang tangannya digenggam ini Bapak Ibu ya. Genggam. Nah, di sampingnya udah ada partner ya Bapak Ibu ya, ada partner Bu Risma dengan Bu Susi gitu ya. Bu Eva dengan Bu Nesa. Nah, coba Bapak Ibu memberikan perintah. Siapa yang memberikan perintah, siapa yang melakukan. Saya Bu Risma memberikan perintah kepada Bu Susi untuk membuka genggaman tangannya seperti itu ya. Bu Ratna memerintahkan Bu Tris memerintahkan maaf, Bu Tris memerintahkan Bu Ratna untuk membuka genggaman tangannya Pak. Saya kasih waktu 30 detik ya Bapak Ibu ya. Iya. Pak Nursin misalnya atau Pak Anto memerintahkan Pak Nursin untuk membuka genggaman tangan Pak Nursin. Pak Nursin, coba buka genggamannya. Oke. Saya kasih waktu 30 detik. Bapak Ibu boleh membuka atau menutup. Terserah. Bapak Ibu mau mempertahankan atau membuka, mau genggam. Kalau tadi dibuka atau ditutup? Itulah. Dibuka. Karena alasannya itu. Biar kelihatan friendly. Iya. Berenang. Nih tadi kayaknya untuk mempertahankan ya Bu ya. Iya. Kenapa mempertahankan? Ada rahasianya. Yang ditutup tadi tetap ditutup siapa? Ibu Desa. Ditutup kenapa Ibu ditutup? Ditutup aja. Alasannya karena mau ditutup aja. Nah, ditutup atau dibuka, saya seperti tadi Bu Retna tetap, aku maunya tetap ditutup gitu ya Bu Retna ya. Sebenarnya kontrolnya ada di siapa sih? Diri sendiri. Kontrol kita ada di diri kita sendiri. Ketika kita misalnya buka tanganmu gitu. Terus kita, saya nggak mau kontrolnya ada di diri saya sendiri seperti itu. Tapi mungkin tadi ada yang buka, nggak apa-apa juga. Alasannya katanya friendly gitu ya. Ada yang nurut aja katanya. Oh, sama senior. Oke Bapak Ibu, tadi kita analogikan terkait teori kontrol sebenarnya. Teori kontrol ini namun ada beberapa miskonsepsi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Biasanya yang pengalaman yang saya tahu ya, bahwa pandangan saya bahwasanya kita guru seakan-akan bisa mengontrol murid gitu ya, seperti itu ya. Pada dasarnya mungkin ketika guru mengontrol murid sih nurut gitu. Tapi mungkin nurutnya belum tentu paham apa kesalahan dia gitu. Ya udah deh, aku nurut aja. Seperti itu, saya nurut aja seperti itu. Nah, yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, ini juga ternyata suatu miskonsepsi gitu ya. Penguatan positif belum tentu sebenarnya Bapak Ibu efektif ya Bapak Ibu ya. Mungkin anak lagi nurut gitu, anak akan nurut gitu. Tapi penguatan positif di sini belum tentu efektif untuk anak menyadari sendiri, untuk anak memahami apa kesalahannya gitu. Penguatan positif misalnya seperti ini. Kamu pintar ya, kamu rajin deh, belajar giat ya. Karena kamu terpintar, kamu hanya berprestasi gitu loh. Mungkin dia akan masuk ke pikiran dia, aku tuh pintar ya. Tapi belum tentu ketika dia akan nurut, mungkin dia akan nurut untuk belajar lebih giat lagi. Tapi lain hal, misalnya ternyata ada guru lain yang memberikan penguatan, yang tidak memberikan penguatan, dia untuk mau rajin belajar Bapak Ibu. Dia hanya nurutnya pada satu guru saja, karena guru itu mungkin saya memberikan penguatan positif. Lalu yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu langsung menguatkan karakter. Ternyata ini juga miskonsepsi Bapak Ibu. Kritikan kita membuat rasa bersalah. Ada mungkin saya pribadi pun pernah melakukan. Saya menasihati anak dengan membuat bahasa lembut, tapi dalam. Mungkin saya pribadi juga pernah seperti itu.
Saya maunya lembut tapi nyindir anak itu sendiri. Ya, ternyata ini juga tidak bisa untuk mengontrol anak. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memaksa. Nah, saya pribadi pun kadang berpikir juga memaksa murid untuk bisa ini, bisa itu, ternyata itu salah gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Oke, merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kita bisa lihat di sini Bapak Ibu, kita bandingkan kanan dan kiri stimulus respon, lalu ini teori kontrol. Di sini realitas atau kebutuhan kita sama. Nyatanya kebutuhan kita dengan murid berbeda. Nyatanya kebutuhan murid yang satu dengan murid yang lainnya juga pasti berbeda. Gitu. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol yang benar itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ya kita tidak bisa menyamakan pandangan kita, dipaksakan pandangan kita untuk dimasukkan ke dalam murid gitu, khususnya Bapak Ibu ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau di teori kontrol, semua perilaku punya tujuan. Anak nyontek, pasti ada tujuannya. Anak tidak memakai atribut lengkap, pasti dia punya tujuannya. Nah, itu yang harus kita selidiki. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi balik lagi ya. Kontrol murid itu sebenarnya ada di tangan murid itu sendiri. Lalu pemaksaan ada pada saat rujukan. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru gitu. Nah ini beda dari kolaborasi di teori kontrol, kita bisa guru dan murid bisa berkolaborasi untuk menciptakan suatu solusi-solusi dari suatu permasalahan. Jadi Bapak Ibu. Nah terkait materi berikutnya yaitu disiplin positif Bapak Ibu. Disiplin positif. Disiplin positif apa artinya? Salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menemukan kesadaran, ya, kesadaran dan memberdayakan murid tanpa adanya imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman gitu. Mungkin menurut Bapak Ibu apakah penghargaan itu atau reward itu efektif Bapak Ibu? Oke, satu mungkin Bapak Ibu yang bisa menanggapi. Ya sebenarnya penghargaan itu di waktu itu bagus ya, cuman kalau soalnya terlalu sering berulang itu biasanya tidak bagus sehingga dia tidak muncul dalam diri dia sendiri, dan itu kadang-kadang membuat temannya itu iri seperti itu. Terima kasih Bu Retna. Pada intinya makanya di sini di poinnya tanpa imbalan penghargaan, ancaman dan hukuman. Mungkin selama ini saya berpikir ya dari sudut pandang saya memberikan penghargaan reward itu baik gitu. Ternyata efeknya tadi yang Retna bilang keseringan juga tidak baik gitu. Akan membuat murid lain gitu. Atau akan membuat anak itu melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan. Sebagai guru tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri Bapak Ibu untuk mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita bahas. Jadi poinnya adalah disiplin diri mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, sehingga dengan siswa memahami nilai-nilai kebajikan universal, siswa akan memiliki motivasi intrinsik yang akan dibangun dalam dirinya. Jika siswa punya motivasi intrinsik, tentunya siswa akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu harapan kami kita. Oke, ini nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu terkait disiplin positif tadi. Sebenarnya banyak. Ini saya ambil contoh 3 aja, banyak sekali. Selanjutnya profil pelajar Pancasila ini adalah nilai-nilai kebajikan. Ini nilai-nilai yang disepakati bersama. Lalu ada dari IBO, Primary Years Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri. Mungkin Bapak Ibu juga sudah terbiasa dengan kata-kata ini ya. Empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama. Ini 9 pilar karakter, cinta Tuhan dan segenap cinta Allah. Nah ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang kita bersama-sama untuk bisa menanamkannya pada murid kita. Lanjut Bapak Ibu ke motivasi perilaku seperti yang tadi saya bahas juga, bahwasanya murid melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Di sini dibagi menjadi 3 Bapak Ibu. Yang pertama
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya ada murid yang melakukan contoh misalnya mengenakan atribut takut dihukum kecelakaan kok misalnya seperti itu ya. Itu aku datang telat waktu aku takut telat nanti dihukum gitu misalnya. Atau yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Dan yang ketiga ini paling bagus sebenarnya Bapak Ibu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi harapan kita Bapak Ibu agar murid melakukan hal-hal positif di sekolah, tujuannya ini sebenarnya kita berharap murid menghargai dirinya sendiri, kita berharap murid bisa memiliki nilai-nilai kebajikan yang tadi. Jadi aku datang konten di sekolah jam 6.30 karena aku disiplin. Aku memakai seragam atribut lengkap karena aku mau rapi, aku tanggung jawab, aku disiplin gitu. Aku mengerjakan tugas dari Bu Trisnani, ya karena aku punya tanggung jawab sebagai seorang siswa. Aku juga menghargai Bu Trisnani sebetulnya. Aku tidak mencontek. Aku ingin jujur dalam ujian karena aku menghargai Bapak Ibu guru. Karena aku ingin meningkatkan kejujuranku. Itu harapan kami. Harapan kita Bapak Ibu anak-anak melakukan perilaku-perilaku itu agar mereka bisa menghargai diri mereka sendiri. Dan sehingga terpakrilah nilai-nilai kebajikan universal pada murid. Itu harapan kami. Nah coba menurut Bapak Ibu ya di SMA kita, di sekolah kita motivasi murid itu kira-kira yang poin 1, 2 atau 3 mayoritas. Mayoritas ada di poin 1, 2 atau 3. Ada yang mau menanggapi Bapak Ibu? 1. Ada yang menanggapi? Oh iya sih, ada. Sebagian besar ya terutama ya, jadi menurut saya sebagian besar yang saya mungkin lihat gitu lebih ke nomor yang 1 ya, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Karena memang ketika anak itu contoh misalnya terlambat gitu ya, kita tanyakan ya pasti kan banyak alasan dan alasannya, dan besok lagi mungkin terlambat lagi. Jadi memang pengennya sih tidak cuma, bahkan ada di kelas saya contoh kasus ya, di kelas saya pun karena dia terlambat, lalu belum sampai 10 menit juga terlambat ya, dia tuh udah takut agar mau pulang lagi ke rumah, belum sama ke sekolahnya udah sadar dia tuh terlambat gitu. Nah itu kan dia menghindari hukuman itu gitu. Padahal kan hukuman sebenarnya bersifat selesaikan yang mendidik ya, kayak menulis ya kan, atau mungkin membaca di perpustakaan gitu. Begitu Bang. Menulis di nomor 1 murid-murid di sekolah kita mayoritas melakukan satu tindakan karena takut dengan hukuman. Bagaimana Bapak Ibu? Benar? Setuju ya. Berarti mayoritas si murid-murid kita ya Bapak Ibu ya, mereka merasa melakukan sesuatu mungkin datang telat, datang on time karena mereka takut dihukum aja, atau berpakaian rapi karena mereka takut dihukum gitu. Harapan kita bersama-sama semoga kedepannya murid-murid SMA Negeri 4 Bekasi ini bisa memiliki motivasi untuk melakukan disiplin positif karena ingin menghargai dirinya dan mencapai nilai-nilai kebajikan universal. Semoga bisa ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, motivasi tadi terkait perilaku murid Bapak Ibu bahwasanya ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama tentunya kebutuhan bertahan hidup. Apa Bapak Ibu kebutuhan bertahan hidup kita? Berarti makan gitu ya, minum gitu, bahan primer gitu, untuk bertahan hidup ya. Lalu yang kedua kasih sayang dan rasa diterima gitu. Murid-murid juga membutuhkan Bapak Ibu rasa kasih sayang dan rasa diterima oleh teman-temannya, oleh kita Bapak Ibu guru juga. Penguasaan ini biasanya murid-murid itu ingin diakui keberadaannya, ingin diakui aku tuh bisa Bu, Ibu jangan nengok ke dia Bu, aku tuh bisa gitu. Seperti itu maksudnya. Kebebasan biasanya ini kebutuhan murid dalam hal ingin mengekspresikan dirinya. Proses pembelajaran di kelas itu yang tidak monoton, mungkin ada yang estetik, audio visual atau visual dan segala macam. Dan yang terakhir kesenangan murid untuk bisa memberikan
dirinya mungkin dalam pekerjaan tugas gitu. Lanjut Bapak Ibu, keyakinan kelas. Materi berikutnya itu keyakinan kelas. Oke, terkait keyakinan kelas Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah pernah ya membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing ya, keyakinan kelas. Oke. Coba saya mau tanya Bapak Ibu, kenapa mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya karena keyakinan kelas itu kan kesepakatan bersama ya. Jadi apa sih yang sebenarnya disepakati yang diinginkan oleh anak-anak gitu ya. Terus kemudian ini harus sesuai juga dengan nilai-nilai yang ada ya, tata tertib yang ada. Jadi harus muncul dari anak itu sendiri, mereka maunya seperti apa. Pokoknya nanti mereka bisa melakukan hal itu karena memang itu keinginan bersama gitu, bukan diatur oleh gurunya gitu. Mau menanggapi Bapak Ibu? Iya, terima kasih. Berkaitan dengan kenapa harus keyakinan atau yang biasa kita kenal dengan kesepakatan. Betul tadi disampaikan oleh Berna bahwa kalau peraturan itu harus ada sanksi, tapi kalau keyakinan harus ada konsekuensi. Jadi di dalam pembelajaran di kelas seharusnya tidak membiasakan atau tidak mengutamakan sanksi, tapi kita lebih kepada konsekuensi, sehingga apa yang akan dilakukan, kesalahan yang dilakukan oleh anak itu konsekuensinya sesuai dengan kesalahannya. Bukan zaman dulu saya sendiri juga pernah melakukan ketika anak tidak mengerjakan PR itu dihukum, hukumannya berbeda dengan apa yang kesalahan yang dilakukan. Nah, kalau bentuknya keyakinan atau kesepakatan tidak membuang sampah sembarangan, pada saat ternyata ada anak yang membuat sampah sembarangan, berarti dia harus mengambil dan membuang, bukan dia disuruh baca Al-Quran misalnya. Terima kasih. Jadi saya contohnya ya saya setuju dengan Bu Susi ya, tidak dihukum seperti itu, seperti yang ditetapkan. Jadi saya di kelas itu dengan keyakinan terus gampang, jadi malah enak gitu. Misalnya kita lagi ngajar terus kemudian anaknya ada yang ngobrol atau main HP, bagaimana dengan kesepakatan yang telah kita sepakati bersama itu mereka langsung ngerti gitu apa yang harus mereka lakukan. Entah itu HP-nya langsung ditaruh di meja saya tanpa kita harus ini lagi ya, menyuruh lagi, mereka langsung tahu gitu. Nah itu kesadaran diri itu yang mau kita kumpulkan gitu. Luar biasa, Susi dan Guru, terima kasih ya. Tadi saya simpulkan ya, ini kalau peraturan itu kan ada hukumannya Bapak Ibu. Biasanya peraturan itu dibuat satu arah, guru. Kamu kalau begini, kamu kan hukumannya ini. Kamu begini, kamu hukumannya ini. Beda kalau keyakinan kelas tadi dibuat secara bersama. Jadi itu sama lain, guru dan murid mengetahui konsekuensinya apa. Dan keyakinan kelas tadi ternyata di kelas yang berenang, siswa sudah paham ya Bu ya. Bermain handphone, ketahuan berenang, langsung ditaruh gitu ya berenang. Iya. Oke, coba Bapak Ibu sini ada pertanyaan pertama. Mengapa kita memiliki peraturan terkait penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Jika kita kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan universal yang tadi, kira-kira nilai apa ya Pak? Bu? Keselamatan. Ada lagi? Takut polisi. Penggunaan helm. Tanggung jawab. Oke, nilai-nilai penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 tadi, keselamatan, tanggung jawab, ya, taat aturan. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari itu saat COVID ini? Kesehatan. Nilai-nilai apa Bapak Ibu? Kebersihan, disiplin ya. Nah, nilai-nilai yang dari Bapak Ibu sebut itu adalah suatu keyakinan. Nilai keselamatan, nilai kesehatan, nilai kebersihan, nilai taat aturan itu adalah suatu keyakinan Bapak Ibu. Nah, nilai itu yang kita harapkan bisa masuk ke dalam hati dan pikiran murid-murid kita Bapak Ibu. Jadi kita memakai helm bukan karena
takut polisi nanti ditilang gitu ya. Karena kita memakai helm, kita sadar keselamatan kita adalah yang pertama, yang utama gitu ya. Keyakinan kelas, nah pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, artinya keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan dan definisi yang konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, Bapak Ibu, minimal 3, maksimal 7. Ya. Kenapa tidak terlalu banyak? Agar anak-anak lebih ingat sebenarnya, lebih ingat. Nah, lalu keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan, yang bisa diterapkan di sekolah juga. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi bersama-sama di kelas, murid dan Bapak Ibu guru membuat keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu juga bisa ditinjau kembali, ditinjau ulang mungkin tiap semester, itu ditinjau ulang. Jadi ini prosedur pembuatan keyakinan kelas. Mungkin nanti Bapak Ibu yang belum mempraktikkan keyakinan kelas bisa dipraktikkan di kelasnya masing-masing Bapak Ibu ya. Yang pertama tentunya meminta murid-murid untuk menyampaikan pendapatnya. Apa nih peraturan yang kita sepakati di kelas? Contoh misalnya, tidak boleh main handphone. Mungkin yang kedua ada lagi. Tidak berisik. Datang tepat waktu. Tadi kita kumpulkan tuh Bapak Ibu. Kita kumpulkan mungkin bisa ditulis di papan tulis nanti Bapak Ibu. Pendapat dari murid dilarang terlambat, dilarang bermain handphone, tidak berisik, gitu ya. Tidak boleh makan dan minum, gitu ya. Kumpulkan dulu Bapak Ibu di papan tulis, ditulis sebanyak-banyaknya. Lalu tadi yang mencatat masukkan pendapat para murid di papan tulis. Nah, lalu selanjutnya gantilah kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat yang positif. Tadi dilarang terlambat, itu kan negatif ya Bapak Ibu ya. Berarti positifnya apa? Datang tepat waktu. Misalnya seperti ini. Tadi jangan berlari di kelas katanya. Kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau koridor. Dilarang menyontek. Berarti kalimat positifnya kerjakan. Oke, kerjakan tugasmu sendiri dan jujur. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Lalu tahap berikutnya, pastikan murid-murid memahami nilai-nilai apa yang terkandung dalam kalimat-kalimat positif tadi. Jujurlah dalam mengerjakan tugas dan ujian. Berarti nilai apa Bapak Ibu? Kejujuran ya. Datanglah tepat waktu di kelas. Berarti nilai kedisiplinan. Kita bersama-sama dengan murid untuk menyadari keyakinan itu, nilai-nilai keyakinan pada murid. Selanjutnya, keyakinan kelas tidak terlalu banyak ya Bapak Ibu ya, bisa berkisar 3-7 keyakinan saja. Tujuannya agar mudah dipahami, mudah diingat, intinya saja. Lalu disetujui dan ditandatangani oleh guru dan semua murid yang ada di kelas. Lalu keyakinan kelas bisa kita pajang di dinding gitu. Kalau saya pernah ngajar di kelas, sudah ada beberapa kelas yang ada keyakinan kelasnya juga. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Semoga kita bisa bersama-sama menerapkan keyakinan kelas di kelas masing-masing. Oke. Selanjutnya 5 posisi kontrol, restitusi dan penerapannya. Sebagai guru kita ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman, pemantau. Yang terakhir, manajer. Ya. Penghukum nih, misalnya kasus ini murid tidak memakai atribut lengkap. Penghukum yang memberikan hukuman kepada murid yang tidak sesuai dengan kesalahannya. Kamu tidak memakai atribut lengkap, kamu lari di lapangan ya, itu tidak sesuai. Itu posisi kontrol. Ketika kita melakukan hal tersebut, berarti kita ada di posisi kontrol penghukum. Kamu ketahuan kamu nyontek ya ulangan matematika, bersihin WC.
itu berarti saya ada di posisi kontrol menghukum. Hukumannya tidak sesuai dengan apa kesalahan. Lalu membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah, contohnya pada kasus ini ya Bapak Ibu ya, murid tidak memakai atribut lengkap. Kamu tuna, setiap hari pakainya atributnya nggak pernah lengkap. Ibu pusing mikirin kamu lagi, ibu kecewa deh sama kamu. Kata-kata kecewa, kata-kata ibu pusing mikirin kamu itu membuat murid merasa bersalah. Dan itu ternyata tidak baik juga. Artinya di situ pada tahapan membuat rasa bersalah ini murid sebenarnya tidak terlalu menyadari kesalahannya, tapi dia hanya kasihannya Bu Rahma sampai mikirin aku, gitu, mikirin saya gitu. Kasihannya Bu Rahma kecewa gitu. Karena saya nggak pakai seragam yang lengkap. Nah teman ya, teman. Nah, ini kita bertindak terus dengan murid itu seperti teman. Tuh kan Alfarel lagi ya. Alfarel ayo dong, yang tertib pakainya yang rapi ya. Nah, jadi kita ramah, ngomongnya ramah sama murid ramah. Ya, buat saya bangga gitu ya. Udah kali ini kamu nggak apa-apa salah ya, tapi besok jangan salah lagi ya. Nah, ini mungkin efeknya hasilnya adalah guru berkata yang halus, berkata yang lembut ya, karena seperti teman dengan muridnya. Tapi barangkali nanti muridnya hanya melakukan perubahannya ketika ada saya misalnya. Ketika ada saya, mungkin nanti ketika misalnya Pak Anto yang menegurnya belum tentu Alfarel akan nurut gitu. Tapi ketika saya, karena Alfarel merasa saya adalah temannya gitu, Alfarel akan nurut dengan saya. Jadi tidak semuanya. Lalu pemantau. Nah, pemantau ini sama, dia juga berkata yang lembut. Pendekatan dengan muridnya juga. Kamu sudah melanggar ya tadi Alfarel ya, tidak pakai atribut lengkap. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya apa? Berarti kamu harus apa nih? Berpakaian rapi ya gitu. Pemantau ini apa ya? Dia akan menanyakan konsekuensinya pada murid apa ya? Konsekuensinya apa gitu. Nanti murid akan menyadari konsekuensinya dari kesalahan dia sendiri. Lalu selanjutnya manajer. Tapi pemantau ini cenderung murid akan melakukan suatu perubahan ketika dipantau saja Bapak Ibu biasanya. Oh ada Bu Rahma ya, dipantau sama Bu Rahma, udah rapi kan? Saya rapi. Lalu manajer. Nah di manajer ini sebenarnya posisi paling bagus Bapak Ibu. Manajer sama berbicara dulu juga, berdekatan personal dengan murid. Di sini kita akan menggali. Di sini menurut saya guru akan lebih menggali dengan pertanyaan-pertanyaan. Apa kesalahan dalam hari ini? Apa coba kira-kira kamu ingin memperbaiki seperti apa? Kedepannya kamu bagaimana? Nilai-nilai apa yang kamu petik dari kasus kamu hari ini? Tidak memakai atribut yang lengkap seperti itu. Menurut Bapak Ibu kira-kira ada di tahapan mana Bapak Ibu posisi kontrolnya? Saya teman. Saya pernah melakukan penyimpangan tersebut. Contoh ya. Ini kebetulan. Ini berdasarkan pengalaman dan di lapangan. Kalau saya sendiri sudah melakukan yang kelima ya, sebagai manajer. Kemudian dari yang manajer kami menggunakan pemantauan dengan anak yang sama, dengan anak yang sama, dengan kata-kata yang santun, friendly. Tiga ini saya sudah lakukan. Yang baik ini kan diantaranya manajer, teman, sampai pemantau ini ya, tiga yang sudah. Dengan si dari anak yang sama, tapi tidak ada perubahan, ya tentu sebagai membuat efek dia itu kami melakukan hal yang poin 1 menghukum, kemudian juga sampai rasa kecewa itu ada jadinya gitu, karena sudah kita sebagai pemimpin di perusahaan atau di
ketika bahkan kita pegawai kita melakukan sebuah kesalahan yang sudah diberikan diajak diskusi berbicara dengan baik, tapi tidak ada diindahkan oleh anak tersebut, ya tentu sebagai manajer kita memiliki ketegasan yang menjadi prinsip gitu di dalam sebuah peraturan. Hanya kami menggunakan cara yang sebenarnya kami juga tidak ingin ya dianggap sebagai apa ya hukum gitu ya, dan itu menjadi sesuatu yang tidak baik di pola pikir anak-anak. Nah ini yang menjadi permasalahan di lapangan. Tidak seperti secara teori kami atau pelaksanaan kami sudah lakukan itu. Cuma ya itulah kembali karena ketidakstabilan anak-anak itu yang memang belum bisa kita rasakan sampai saat ini. Ada yang memang berhasil, memang dia memiliki basic yang baik, tapi ada beberapa anak yang memang dianggapnya sudah hal yang menjadi ya hal yang biasa, karena memang dianggapnya udah di kita paling juga cuma ditegur, cuma digini, paling mas korupsi. Jadi sudah ada mindset yang sudah mengamankan buat anak itu. Terima kasih. Biasa Tante, terima kasih. Bapak Ibu ada menanggapi dari kasus penanganan Pak Anto gitu. Jadi Tante udah sampai ke tahap semuanya seperti Tante ya. Sampai pada akhirnya ya sudah ini terakhir ya Tante ya sama hukum gitu. Bapak Ibu ada menanggapi dari Pak Anto tadi. Jadi memang kalau menurut saya pribadi kita kembalikan ke karakter anaknya. Jadi penanganan itu sebenarnya disesuaikan dengan karakter anak. Tentunya kita pengennya sih tahapan pertama adalah tahapan yang paling mudah atau yang ibaratnya friendly lah, yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Tapi jika memang dirasa dalam prosesnya ternyata tidak ada perubahan atau memang ibaratnya kalau tindakan itu ibaratnya kalau dokter kita kasih resep obat, tahap pertama mungkin yang tingkat ininya lebih rendah gitu ya. Kemudian semakin lama kan bisa semakin ditingkatkan. Nah, otomatis kan di situ yang berarti akan ada penyesuaian dari kondisi yang ada. Benar, yang paling nyaman dari 5 posisi kontrol ini adalah manajer sebenarnya. Tapi apakah itu benar-benar bisa kita lakukan dan bisa berhasil? Nah itu mesti butuh proses, gitu kan? Tidak akan mudah untuk proses tahap tersebut. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Risma. PR, lebih benar. Iya betul. Memang kita rata-rata sudah mengalami semuanya. Cuma ini kan materi baru buat saya ketika mendapatkan materi ini adalah materi baru di mana memang tergantung kita ya. Kita itu mau dampak langsung atau dampak jangka panjang gitu. Jadi karena ini manajer ini memang bagus, tapi memang dampaknya tidak instan Bu. Jadi kalau bisa ya kita kompak aja semuanya. Kalau misalnya mau posisi manajer ini bagus, ternyata dampak ke depannya, jangka panjangnya ya final gitu ya. Jadi kita coba semuanya memahami gitu bahwa ini adalah yang terbaik gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Risma. Ya. Jadi dampak ya dampak jangka panjang atau dampak jangka pendek yang kita harapkan untuk murid-murid kita sendiri. Oke, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama ada di posisi manajer. Bapak Ibu sama-sama belajar, saya juga Bapak Ibu masih belajar, masih mencoba menerapkan itu karena yang tadi Bu Risma bilang kita mengharapkan efek positif jangka panjang bagi murid-murid kita. Oke, boleh Ibu silakan. Iya, saya sependapat dengan yang disampaikan Pak Anto, Bu Risma, dan Bu Retna. Goalnya memang kan ini adalah satu gerakan, satu bentuk pendidikan yang kalau menurut saya memang akan berdampak keseluruhan, berdampak panjang gitu ya. Tapi untuk mencapai titik itu tentu saja tidak bisa dilakukan hanya orang per orang. Tapi ini harus sudah menjadi satu budaya di sekolah kita bahwa setiap guru paham
paham tentang ini gitu. Jadi tidak hanya 10 orang yang ada di sini, tapi ini harus disosialisasikan lebih. Kemudian ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh sekolah, mungkin kurikulum yang membidangi hal ini, sehingga semua guru menyadari bahwa penanganan masalah terhadap siswa itu perlu 5 posisi kontrol ini perlu dipahami. Yang pada ujungnya nanti setelah pelan-pelan paham, kita akan menuju ke satu titik yaitu manajer. Kalau ini hanya dilakukan oleh 1-2 orang sementara anak-anak kita ada 1000 sekian, itu nggak berdampak. Tapi kalau setiap guru yang masuk di dalam kelas itu melakukan hal yang sama, serentak saya yakin budaya positif ini akan terwujud. Dan itu perlu proses yang kalau kita mau SMA 4 kembali ke zaman dulu, berarti kita juga harus bersama-sama menyiapkan waktu, tenaga, pikiran untuk sungguh-sungguh menangani anak-anak, tidak sekedar teguran-teguran yang hanya basa-basi, tapi ini benar-benar tahapan-tahapannya harus dilakukan sehingga ujungnya berdampak panjang lagi akan terpenuhi karena goalnya itu gitu. Nah, kalau satu sisi budaya ini penanganan masalah kita sudah terbentuk, maka hal-hal lain numpang sukses, termasuk kebiasaan kehadiran mereka di sekolah, termasuk bagaimana dia harus bersikap kepada guru, termasuk bagaimana dia harus bersikap kepada teman-temannya, maka bullying dan lain-lain tidak akan terjadi. Jadi ini tugas sekolah untuk nanti mengimplementasikan. Bu Retna kalau perlu mungkin diadakan IHT khusus untuk ini karena kemarin kaitannya dengan rapat pendidikan kita ternyata memang jebloknya adalah di karakter. Kalau guru-guru menyadari hal ini dan kemudian direfleksikan, saya yakin nilai rapat pendidikannya pun akan meningkat. Itu dari saya, terima kasih. Terima kasih Bu Susi. Berarti kolaborasi ya Bu Susi ya, bersama-sama kita bersama-sama untuk bisa mencapai titik posisi control manager ya. Terima kasih Bu Susi atas sarannya. Dan silakan. Terkait dengan rapor pendidikan kita yang sudah ini, sebenarnya kita sudah mengevaluasi itu di komite dan juga dengan kepala sekolah. Oleh sebab itu kemarin itu di PMM itu kita memilih restitusi kan, jadi seluruh guru atau semua yang sebenarnya memang akan lebih efektif ketika kita tidak seperti itu belajar sendiri-sendiri ya. Yang kita pilih kemarin adalah memang restitusi. Nah, apakah guru-guru yang ASN ini khususnya sudah mengimplementasikan ini semua di dalam kelas seperti itu? Karena mereka sebenarnya sudah belajar ini dong secara mandiri, karena kami pun belajar ini secara mandiri dan secara daring gitu. Dan kita bermohon teman-temannya yang sudah belajar restitusi ini mengimplementasikan di dalam kelas, dan memang lebih efektifnya masukan dari Bu Susi adalah seluruh guru di SMA 4 sama-sama belajar, pemahamannya disatukan gitu ya, tentang posisi kontrol restitusi dan disiplin positif ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Retna atas tanggapannya. Berarti kan Bapak Ibu, insya Allah sudah belajar ya Bapak Ibu ya, restitusi yang ada di PMM ya. Ya, semoga bisa posisi kontrol manager bisa kita dapatkan, mudah-mudahan sambil belajar. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke, pendekatan restitusi. Nah, berbicara dari restitusi yang Bu Retna singgung ya. Ternyata pendekatan restitusi ini adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Proses ini akan menciptakan murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka akan kembali pada kelompoknya mereka sendiri dan menjadi karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi: 1. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi murid belajar dari kesalahannya. Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan ada paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang berdasar tindakan, fokus pada karakter. Jadi tujuannya tadi ke karakter murid, bukan tindakan. Fokus pada solusi, Bapak Ibu. Fokus pada solusi, bukan tindakan murid. Dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, kita bedakan perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada kasus ini adalah murid sering tidak mengerjakan PR, contoh kasusnya. Apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan
untuk berdiri di depan kelas. Sedangkan kalau konsekuensi, nah ini atas kesepakatan bersama, misalnya murid tidak mengerjakan PR, ya mengerjakannya pada saat istirahat atau mengerjakannya nanti sepulang sekolah gitu. Masih ada kaitannya. Jadi konsekuensi itu karena dia tidak mengerjakan PR, maka konsekuensinya adalah masih berkaitan dengan PR gitu. Siswa bisa mengerjakan saat istirahat atau mengerjakan saat pulang sekolah. Nah, kalau pakai restitusi, guru akan menanyakan keyakinan kelasnya, membantu murid untuk menyelesaikan masalahnya, sehingga guru terbuka dan murid menghormati dirinya sendiri. Tadi dengan restitusi kita akan menggali nilai-nilai apa yang bisa dipetik oleh murid dari permasalahan murid itu sendiri. Nah, ini tahapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Ya, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu seperti ini misalnya. Menstabilkan identitas misalnya murid melakukan kesalahan, lalu kita, oh iya, tahu contohnya Avaret, Avaret tidak mengenakan atribut yang lengkap, maka ketika kita menstabilkan identitas murid, ya nggak sudah, tidak apa-apa. Kamu salah hari ini ya. Kamu kenapa salahnya? Kamu kenapa tidak mengenakan atribut? Gitu. Ya itu paham alasan kamu tidak mengenakan atribut seperti ini gitu. Jadi kita berusaha untuk tetap menstabilkan identitas anak dan identitas murid tanpa murid merasa merasa dihukum gitu. Tanpa murid merasa dipojokkan. Lalu kalau ada tindakan salah tadi, nah di sini kita akan murid akan menyadari kesalahannya apa. Kamu tahu tadi kesalahannya apa? Ya, tidak mengenakan atribut dan segala macamnya. Lalu kita tanya alasannya kenapa. Terakhir menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang kamu ambil dari permasalahan kamu gitu? Apa yang akan kamu perbaiki ke depannya? Jadi kita sebagai guru lebih kepada menggali ke murid dengan pertanyaan-pertanyaan yang berujung pada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, atau menanyakan keyakinan. Seperti itu Bapak Ibu. Seperti ini ya Bapak Ibu ya, segitiga restitusi. Barangkali fokus ya. Ya, kita mempraktikkan ini Bapak Ibu, praktik segitiga restitusi dipraktikkan oleh yang bersedia. Ibu Ratna. Susin. Pas. Kita mau nonton. Boleh bertanya? Nanti dulu Pak. Nanti dulu ada Oke. Review Bu Ratna dan Bu Susi mempraktikkan segitiga restitusi Ibu. Boleh. Yang jadi muridnya berarti yang jadi muridnya? Oke, Bu Susi dan Bu Ratna. Ya. Yang jadi muridnya Bu Ratna berarti. Oke. Tepuk tangan Bu Susi dan Bu Ratna. GGP sama GP. GP dan PP luar biasa ini. Insya Allah hari ini dapat KPP. Ini kasusnya apa tuh? Iya kasusnya apa? Contoh yang mana? Nggak masuk karena kerjanya malam gitu. Masuk-masuk.
Alhamdulillah, akhirnya Retna kamu bisa hadir di ruangan ibu ya. Apa kabarnya kamu? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah sehat ya. Ini yang ibu berdasarkan absen di pelajaran ibu nih. Retna kayaknya hampir setiap hari ibu udah masuk 7 kali ini di kelas kamu. Tapi kayaknya baru sekali ya kamu datang di pelajaran ibu waktu perkenalan hari pertama. Betul? Betul. Kira-kira ibu boleh tahu nggak kenapa Retna seperti itu? Ya Bu, soalnya saya bekerja Bu kalau malam, jadi saya terlambat bangun, nggak selalu juga Bu saya. Retna orang Muslim. Oh Muslim ya. Bapak ibu juga Muslim. Kalau kondisi di rumah Retna tuh antara bapak, ibu, anak ada komunikasi nggak? Ada Bu, ada. Terus Terus saya ada di bawah gitu Bu. oh gitu. Bapak ibunya kerja? Dia kerja juga, berangkatnya jam 5. Oh kerja apa? Mulung Bu. Mulung. Kalau ibu? Kalau itu terus baju. Oke. Oh. Nah, terus yang menghambat Retna akhirnya datang di sekolahnya hampir nggak pernah tuh kenapa? Karena dari itu, saya kan pulang packing itu jam 12 malam, terus biasanya itu ketiduran. Packing. Berarti Retna di samping sekolah itu bekerja? Iya Bu, saya bekerja Bu, packing di Shopee. Oh, itu karena disuruh oleh orang tua atau kemauan Retna sendiri? Kemauan sendiri Bu, Apa alasannya? buat otak Bu, buat internet. Oh, karena sekolah pakai internet ya, belajarnya pakai. Menurut Retna, lebih baik kalau dikasih pilihan, lebih baik kerja atau sekolah, atau pilihan yang ketiga kerja juga, tapi sekolah juga bisa dilakukan. Yang mana menurut Retna? Saya maunya sekolah, tapi tetap kerja. Oke, kalau begitu apa yang harus Retna lakukan? Saya itu pasang alarm. Pasang alarm, oke. Dengan pasang alarm, apakah itu bisa menjamin Retna bisa bangun pagi kemudian bisa sekolah? Ya itu Bu, soalnya kan dimatiin juga Bu gitu, jadi saya mungkin ada peraturan dari orang tua yang Oke, jadi menurut Retna kalau supaya bisa kerja bantu orang tua iya, berangkat sekolah juga iya, bisa berjalan seiring sejalan, perlu kesadaran dari Retna sendiri ya. Tadi dengan pasang alarm, terus ternyata Retna butuh perhatian juga dari orang tua. Oke. Dengan begitu berarti Retna bisa menemukan solusinya sendiri ya. Jadi persoalan yang tadi nak di pelajaran ibu sampai 7 pertemuan, baru 1 kali pertemuan nak bisa hadir. Artinya di pelajaran-pelajaran yang lain kan juga sama. Nah, Retna mau melakukan ini mulai kapan? Oke, mulai besok ya. Mudah-mudahan apa yang tadi Retna rencanakan dipermudah oleh Allah, dan nanti akhirnya Retna bisa menyeimbangkan antara membantu orang tua dan bisa sekolah seperti anak-anak yang lainnya. Terus semangat, mudah-mudahan ini diberikan jalan yang terbaik, diberikan kemudahan oleh Allah. Terima kasih ya udah mau memenuhi panggilan ibu ke ruangan ini. Ibu doakan mudah-mudahan Retna diberikan kelancaran dan kemudahan untuk menjalani ini semua. Karena Retna orang yang terpilih, pasti bisa. Terima kasih. Terima kasih ya, maaf ya. Terima kasih ya Bu Retna.
praktek ketika restitusi ya, luar biasa. Terinspirasi dari jadi bagaimana proses itu adalah true story ya pada Guneja betul sekali. Jadi memang untuk menyelesaikan satu masalah itu dia harus tahu dulu kesalahannya apa, dan memang harus ada orang sekitar yang membantu dia gitu ya untuk menguatkan perubahan-perubahan yang ada dan mengontrol apakah dia sudah ada perubahan atau belum. Itu inti dari cerita restitusi itu. Tidak bisa sendiri, tidak bisa dia muncul dalam diri dia sendiri. Jadi memang ada yang mengontrol gitu, perubahan apa yang sudah dilakukan oleh anak itu. Ya tadi saya mencontohkan adalah orang tuanya atau kakaknya gitu ya, untuk membangunkan dia atau menanyakan dia sekedar menanyakan gitu. Berarti intinya adalah tetap perlu ya peran keluarga, berkolaborasi dengan keluarga. Sebenarnya tidak hanya keluarga sih, orang-orang di sekitarnya, termasuk kita sebagai guru, kita juga bisa mengontrol pada saat kita sudah komitmen tahu bahwa tadi hakikat mau memulai besok, kita juga harus sebagai guru harus aware, dicari kalau besok itu dia nggak hadir, berarti harus ditanya, kemarin ternyata kamu kok juga nggak hadir, kenapa, harus ditanya. Itu bentuk kontrolnya seperti itu. Support system, ya memang support system itu sangat diperlukan. Oke, selesai Bapak Ibu selesai pemaparan saya hari ini. Itu Masya Allah. Oke, saya buka sesi tanya jawab. Bapak Ibu tadi ada Bapak Anto, Febrianto, MPD. Silakan. Enggak sih, sebenarnya lebih ke diskusi. Terima kasih Bu. Alhamdulillah saya jadi banyak pencerahan tentang materi yang Ibu sampaikan. Ini jadi langsung terbesit dalam pemikiran saya justru gitu. Secara penjelasan dari Ibu, restitusi sangat baik untuk diterapkan. Cuman mungkin ini akan berjalan kapan, butuh proses yang lama. Sementara pola didik kita dari SD SMP yang notabene itu guru itu sudah biasa dengan proses bukan restitusi, sehingga pola pikir anak itu ketika dia ibaratkan sebutnya fase menuju di fase atau SMA ini, karena polanya terbiasa karakteristik yang dia lakukan sejak kecil, ketika dia mendapatkan punishment sejak kecil sampai tumbuh di SMP, dan ketika tiba-tiba kita mulai di SMA dan dia baru melakukan kurikulum ini gitu ya, dengan adanya istilah restitusi, satu sisi mungkin pencerahan buat dia, oh ternyata akhirnya saya mendapatkan gitu kan perlakuan yang tidak saya dapatkan sejak kecil mungkin. Tapi itu kan karakter itu yang sudah menempel sekian tahun, apa 6 tahun tambah 3 tahun 9 tahun yang sudah terbiasa dilakukan, sangat tidak seperti kita membalikan tangan gitu langsung berubah. Itu sih sebenarnya PR yang lebih sebenarnya lebih bukan kepada sebuah pertanyaan gitu, kepada lebih proses ini tadi sudah disampaikan akan jangkanya lama gitu kan yang disampaikan Bapak, dan adanya kekompakan atau kebersamaan di dalam satu tim guru ini untuk melakukan hal ini gitu. Tidak bisa berjalan dengan sendiri. Misalnya kami sudah memahami, sudah menjalankan contoh kesiswaan, bukan hanya menjadi sebuah tugas kesiswaan sebenarnya untuk mendisiplinkan anak, tapi ya sebagai guru yang memiliki gitu. Sebenarnya itu intinya sih. Terima kasih. Terima kasih Pak Anto. Ada yang mau menanggapi dari Pak Anto? Oke, terima kasih ya. Saya juga setuju ya, memang butuh proses. Nah, untuk tadi praktek Bu Reta dengan Ibu Susi itu sudah mewakili ya, sudah merupakan suatu contoh untuk restitusi. Dan mungkin ditambahkan ada tadi kan Bu Retna itu
pulangnya sampai malam, sampai malam, bahkan sampai jam 12 malam. Dan coba kita bayangkan anak kita jam 12 malam masih bekerja, kemudian jam 7 pagi sudah harus berangkat ke sekolah, pasti lelah ya, pasti lelah. Mungkin ditambahkan juga, oh, pasti kamu lelah ya dengan bekerja sampai larut malam untuk membantu kebutuhan kamu ataupun keluarga kamu, dan kamu pagi harus ke sekolah lagi gitu. Kemudian juga nanti diingatkan juga, kamu ingat gak keyakinan kelas pada pelajaran ibu, nah itu bisa juga. Kemudian perlu dipahami juga Bapak Ibu, ini saya juga sedang belajar juga bahwa anak itu ke sekolah kan nggak semuanya memang tujuannya belajar sebenarnya. Ada yang melarikan diri loh, misalnya kayak di rumah dia tuh banyak masalah. Dia ke sekolah tuh buat apa? Saya mau melarikan diri dari masalah di rumah. Mungkin orang tua ingin bertengkar dan lain-lain gitu. Jadi dia pengen, makanya banyak juga anak muda yang kayak cari perhatian ya sama kita gitu. Karena di rumahnya seperti itu yang menjadi pembelajaran juga khusus buat saya pribadi gitu, bahwa anak ini ke sekolah memang pengennya belajar, pengennya ini, tapi ketika di rumah posisinya tidak seperti normal gitu ya, keluarga yang normal, pasti ada hal yang dia sembunyikan. Nah, itu yang mungkin sebagai guru kita juga harus bisa mendalami gitu ya, mendalami juga bahwa pasti setiap orang yang punya masalah, dan anak juga sama gitu, ke sekolah pun pasti mungkin di rumahnya ada permasalahan yang dia ke sekolah jadi terbawa sebenarnya. Ini juga benar tadi juga bahwa butuh support system dari semuanya, bahkan kalau perlu juga kita restitusi juga orang tuanya gitu, kalau misalnya perlu juga masih kita panggil ya. Terima kasih Bu Rahmat. Terima kasih Bu Is. Bapak Ibu ada yang mau menanggapi lagi? Menanggapi Pak Anto kan tadi bagaimana dengan pendidikan kita yang sudah mendadak-daging, bahkan inilah hasil-hasil dari pendidikan zaman dulu gitu ya. Nah, mudah sih sebenarnya jawabannya Pak Anto, bahwa mulai dari diri sendiri ya, itu yang mulai dari diri sendiri kita, itulah bagaimana kepolisian dan guru menggerak ini, yaitu ya kita tergerak dulu baru bisa ya kan menggerakkan orang lain gitu. Jadi di sini ada 10 orang mengimbaskan kepada 1 orang saja sudah 20 orang ya, seperti itu. Jadi kita coba dari diri kita sendiri, terus kemudian berusaha menerapkan. Itu ada 36 anak, kita ngajar ke salah 5 kelas, itu udah banyak yang menurut saya. Nah, seperti itu ya Pak. Saya apalagi Pak Anto posisinya paling strategis nih ya Bu ya. Pak Anto memang akan bekerja keras dengan kesiswaan ya, yang paling depan lah, garda terdepan untuk menerapkan restitusi ini gitu ya. Tapi saya pasti mendukung bila Pak Anto di garda terdepan sudah seperti itu, kita di belakangnya setidaknya 10 orang ini akan melakukan hal yang sama. Terima kasih. Terima kasih Bu. 10 orang asli. Ini yang garda belakang Bapak Anto, ada 10 orang yang mendukung Pak Anto. Pak Anto di garda terdepan, di belakang banyak Pak, kita Pak. Tenang Bapak. Semoga kita sama-sama bisa belajar. Saya juga masih belajar Bapak Ibu ya, belajar untuk melaksanakan proses restitusi ini sendiri. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah tanya jawab sudah, diskusi tadi juga sudah, berakhir pula diseminasi saya hari ini. Sebelumnya saya ingin Bapak Ibu mungkin memberikan refleksi untuk kegiatan pagi hari ini. Ada yang memberikan refleksi Bapak Ibu? Desa, Bu Eva, Bu Herisa, Pak Nursir. Iya, yang pertama saya merasa dengan adanya kegiatan hari ini ya, pembahasan tentang pemahaman dan penerapan budaya positif, merasa tercerahkan. Yang pertama merasa tercerahkan, kemudian yang kedua saya merasa ditantang kembali untuk terus konsisten melakukan ini, karena bagaimanapun jika ini hanya dilakukan sesaat-sesaat, tidak terus menerus, maka hasil yang diharapkan juga tidak akan maksimal. Kemudian yang ketiga, ada poin yang dapat saya tarik benang merahnya, bahwa ternyata memang budaya positif itu tidak bisa hanya sekali-sekali diterapkan. Ibaratnya
batu karang itu kalau ditetesin air pelan-pelan maka akan berlubang gitu. Sekuat apapun itu batu, kalau ditetesin air terus-menerus itu akan berlubang. Nah ini analogi dari bahwa budaya positif pun ke siswa-siswi kita, bahkan untuk anak-anak kita di rumah mungkin kalau kita bisa terus-menerus tanpa bosan. Yang penting sudah kita sampaikan dan ini actionnya melibatkan kolaborasi banyak orang, maka insya Allah goalnya akan dapat gitu. Karena di sini kan penekanannya adalah bagaimana sekolah kita bisa berhasil menanamkan budaya positif apapun itu bentuknya. Karena budaya positif itulah yang nanti akan mengantarkan mereka untuk kedepannya mereka akan terus berlaku positif. Nah dengan begitu karakternya terbentuk dimanapun mereka berada setelah meninggalkan sekolah ini, dia akan kekuatan karakternya akan terbentuk dan ini adalah sangu yang paling harus dan wajib dimiliki oleh seseorang ketika akan hidup bermasyarakat gitu. Jadi poin-poin tadi yang saya sampaikan bahwa penanaman budaya positif, penerapan budaya positif ini perlu kolaborasi dan konsisten sifatnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Susi atas refleksi untuk kegiatan hari ini. Bapak Ibu ada yang mau memberikan lagi refleksi? Sudah cukup. Bu Eva? Pak Arman? Saya sih pas. Alhamdulillah di Robbil Alamin selesai juga kegiatan diseminasi saya untuk aksi nyata budaya positif pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi dalam kegiatan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup Pak, tutup. Alhamdulillah Bapak Ibu, kegiatan diseminasi pada pagi hari ini oleh Ibu Rahmawati sudah terpaparkan dengan sangat-sangat kompleks ya, materi sangat bermanfaat buat kita semua dan semoga bisa menjadi bahan refleksi bagi kita semua agar untuk tadi kata Rutna bisa bergerak menggerakkan. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua. Kita tutup kegiatan pada pagi ini dengan doa kafaratul masjid. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.